Kita bersyukur bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa kita rasakan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kita diperjumpakan kembali dalam renungan harian di hari Senin tanggal 9 Desember tahun 2024. Mari bersama-sama kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena begitu baiknya Tuhan mengasihi hidup kami. Kami ada sebagaimana adanya saat ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, mengawali setiap kegiatan kami saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan senantiasa menuntun dan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita saat ini dari kitab Roma pasal 8 ayat 22 sampai 25. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang kita lihat bukan pengharapan lagi, sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, kita menantikan dengan tekun. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dari pembacaan kita ini diberikan satu tema, kuat dalam pengharapan. Dalam menjalani kehidupan ini tentu keadaan sulit, penderitaan mungkin kita sering alami dalam kehidupan kita. Keadaan lemah, sakit, bahkan kita tidak berdaya. Kita ingin untuk menyerah. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, meskipun dalam keadaan dan kondisi kita seperti itu, kita tetap percaya bahwa Tuhan terus bersama-sama dengan kita. Dan kita dipanggil untuk melihat kesusahan itu dalam pengharapan. Dalam pengharapan kita kepada Yesus Kristus, kita terus setia dan taat dalam kondisi apapun. Dan kita meyakini bahwa kesusahan dan penderitaan yang kita alami saat ini, kita percaya bahwa kita akan menjadi pemenang di dalam Kristus. Melalui bacaan kita ini mau menyatakan sebab apa yang kita nantikan ialah pengharapan oleh roh dan karena imam, sebab dalam hal ini kita diselamatkan. Tetapi pengharapan yang kelihatan bukanlah pengharapan, sebab siapakah yang mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang belum kita lihat, maka kita menantikan dengan sabar. Ayat ini mengajarkan kita Bapak Ibu Saudara-saudara beberapa hal penting tentang pengharapan. Yang pertama bahwa pengharapan kita berasal dari Roh Kudus dan iman kita kepada Yesus. Roh Kudus sumber pengharapan kita. Dia menuntun kita untuk memahami firman Allah dan membuka mata hati kita untuk melihat kebenarannya melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Kita kemudian menempatkan harapan kita padanya yang mampu mengubah hidup kita secara nyata. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa pengharapan yang sejati tidak bergantung pada hal-hal yang terlihat atau nyata saat ini. Ya, dunia sering kali menawarkan pengharapan yang terbatas hanya pada hal-hal yang dapat kita lihat dengan mata kepala kita. Namun pengharapan yang benar terletak pada iman kita kepada Allah yang melampaui batas dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah tidak hanya memperhatikan situasi saat ini,
tetapi Dia melihat keseluruhan jalan hidup kita dari awal hingga akhir. Saat kita menghadapi masa sulit Bapak Ibu Saudara-saudara, saat iman dan pengharapan teruji, kita belajar untuk tetap sabar dan percaya bahwa Allah bekerja dalam hidup kita. Maka itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, teruslah bergantung pada Tuhan dan membangun komunikasi yang baik kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Dan pengharapan kita akan semakin kuat kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan Tuhan. Kembali menguatkan bahkan meneguhkan iman kami. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan senantiasa memampukan kami untuk melakukan firman kebenaran Tuhan dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Ya Tuhan, kami berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan kehidupan mereka, yang sementara mencari pekerjaan bahkan mencari pasangan hidup. Tuhanlah yang akan membuka jalan bagi mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan keadaan mereka, yang sementara bersuka cita melalui pertambahan usia. Tuhanlah yang akan menyempurnakan sukacita mereka. Berdoa juga untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan. Tuhan topang dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Berdoa juga untuk anak-anak saudara-saudara kami yang sementara dalam pendidikan mereka. Tuhan memberikan kesehatan bahkan hikmat kekuatan daripada-Mu. Biarlah mereka terus bersemangat untuk menjalani setiap proses yang mereka lalui. Berdoa juga untuk orang tua kami dalam masa usia lanjut. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan daripada-Mu. Biarlah mereka terus bersuka cita menjalani kehidupan karunia-Mu. Seluruh kegiatan bahkan hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan topang dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ini doa kami, harapan yang kami bawa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.